Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 20 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Rukun Membawa Damai. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 2 ayat 14 sampai dengan ke-15. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biar kami terus belajar di dalam relasi antara kami dengan sesama, antara kami dengan Tuhan, antara kami dengan keadaan dan situasi yang tidak sesuai dengan harapan kami tetap mendapatkan kehidupan sebuah damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, suatu kita melihat dalam Efesus pasal 2, ayat yang ke-14 sampai ke-15, kita bertemu dengan beberapa kata kunci. Yang pertama adalah damai sejahtera, yang kedua adalah tembok pemisah, dan yang ketiga adalah perseteruan. Kita akan pelajari damai sejahtera, tembok pemisah, dan perseteruan. Ini tiga kata ini adalah bagian yang saling terkait yang membuat kita akan mengalami sebuah kerukunan dan akan mendapatkan damai sejahtera atau tidak. Sahabat seperjalanan, kalau kita berbicara kita tidak makan, itu akan lapar. Kita tidak minum, itu kita akan haus. Tatkala dingin kita tidak berpakaian tebal, maka kita akan kedinginan. Tatkala kita kepanasan, lalu kita tidak mendapatkan angin yang sejuk atau mandi dengan air yang sejuk, maka kita akan kepanasan. Sahabat seperjalanan, itu berbicara tentang sebuah problem hidup karena situasi dan karena alam. Tetapi yang lebih berat daripada situasi dan alam adalah relasi. Mengapa dikatakan relasi? Karena relasi yang membentuk sebuah tembok pemisah itu yang menimbulkan perseteruan atau karena perseteruan lalu menciptakan tembok pemisah. Maka di sanalah kehidupan kita tidak akan mengalami yang namanya itu damai sejahtera. Sahabat seperjalanan, kita tahu dengan jelas sebuah kesengsaraan hidup manusia kalau kita hidup tidak ada teman, kalau kita hidup tidak ada sahabat, kalau kita hidup tidak ada penolong. Sehingga kita melihat bagaimana Allah menciptakan seluruh alam semesta. Adam diberikan semua yang terbaik dari alam. Tetapi dia tidak mendapatkan apa yang disebut dengan penolong yang sepadan. Sehingga Tuhan menciptakan Hawa untuk dirinya. Di dalam penciptaan saja kita bertemu bahwa salah satu hal yang sangat penting untuk sebuah kehidupan mengalami damai sejahtera adalah relasi yang baik. Sebuah relasi yang mendalam. Sebuah relasi yang dibangun dengan saling penuh pengertian. Sebuah relasi yang dibangun dengan bisa menerima keadaannya masing-masing. Tidak menghakimi, tidak menjelekkan, apalagi memburukkan seseorang dengan membincangkannya di belakang kita. Di depan kita kemudian nampak baik-baik saja. Namun di belakang dia membicarakan kita tentang hal yang buruk. Itu adalah sikap munafik dan hipokrit. Dan itu tentu kita melihat ada satu kata bahwa pengkhianatan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Artinya kalau orang yang dibunuh itu kemudian sakitnya hanya pada saat dibunuh tersebut. Tetapi setelah mati dia tidak mengalami sakit. Tetapi kalau orang dikhianati, bayangkan seumur hidupnya dia tidak mengalami kematian, tapi lebih kejam. Sepanjang hidupnya akan ada rasa sakit yang sangat luar biasa. Dengan melihat bagian ini, kemudian Tuhan berkata, damai sejahtera itu diberikan lewat Kristus yang sudah mati. Lalu firman Tuhan berkata, yang mengadakan damai sejahtera dan mempersekutukan kembali keduanya menjadi satu. Itu yang firman Tuhan katakan. Manusia dekat sebab dengan kematiannya. Sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Kalau kita berbicara tentang perseteruan dan menciptakan tembok pemisah, maka yang bergerak yang kemudian terjadi adalah antara manusia lama dan manusia lama. Manusia lama adalah gambaran keberdosaan. Tatkala keberdosaan itu dikedepankan oleh masing-masing pihak, maka yang terjadi adalah perseteruan dan menciptakan tembok pemisah. Semua ini bisa terjadi di dalam semua aspek kehidupan komunitas manapun. Di dalam keluarga, di dalam relasi dengan pasangan, bagi anak muda, relasi mungkin dengan pacar, di dalam pekerjaan,
Ada orang yang berpindah pekerjaan padahal mendapatkan salary yang lebih rendah daripada yang sebelumnya. Kemudian saya tanya, mengapa engkau pindah bekerja padahal yang dulu itu lebih baik secara finansial? Tetapi dikatakan, dia tidak mendapatkan damai sejahtera dari tempat pekerjaannya. Sehingga dia pindah ke tempat yang memang lebih kecil, tetapi dia mengalami damai sejahtera. Sehingga kalau dipilih finansial atau damai sejahtera, orang tersebut memilih damai sejahtera daripada finansial, lalu sepanjang bekerja 1 hari 8 jam atau lebih, itu suasana adalah suasana perseteruan, suasana di mana tembok pemisah makin tebal dan makin tinggi. Sampai titik ini sahabat seperjalanan, mari kita belajar bahwa kerukunan itu akan membawa kedamaian. Apa kerukunan? Tentu ada dua hal, tidak berseteru dan tidak menciptakan tembok pemisah yang tinggi. Bagaimana damai sejahtera? Kita mengingat akan kematian Kristus yang sudah merubuhkan perseteruan, yang sudah merubuhkan tembok pemisah, dan di sanalah damai sejahtera itu akan mengalir. Damai sejahtera itu gambarannya seperti air. Kalau ada penghalang, maka air itu tidak akan sampai kepada kita. Kalau kemudian kita tidak juga datang kepada sumbernya, air pun juga tidak bisa datang kepada kita. Artinya kalau kita menutup sumbernya atau sumbernya itu mengalir, tapi kita menghalanginya dengan tembok pemisah, maka damai sejahtera itu menjadi jauh dari kita. Apa itu damai sejahtera? Yaitu dari kerukunan. Tidak menciptakan tembok pemisah, lalu kemudian tidak menciptakan perseteruan. Bagaimana supaya tidak berseteru? Bagaimana supaya tidak ada tembok pemisah? Belajar dari Kristus yang mau kemudian berkorban untuk kita. Tidak memaksakan kehendak, tidak merasa benar sendiri. Kalau salah bisa meminta maaf, dan kalau orang lain salah juga kita bisa mengampuni. Kita tahu tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Masing-masing kita punya kekurangan dan masing-masing kita punya kelebihan. Kelebihan kita bukan untuk menghina kekurangan orang lain, dan kekurangan kita bukan kemudian kita untuk menghindar dari orang tersebut dan kita menjauh. Itu artinya adalah kehidupan yang baik adalah kehidupan yang saling melengkapi. Saling melengkapi adalah ciri daripada kerukunan. Saling mengerti adalah ciri dari kerukunan. Saling membantu dan menolong adalah ciri dari kerukunan. Menyadari setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Kesadaran inilah menjadi sumber kerukunan itu bisa tercipta. Kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang baik. Kalau kita diberikan kelebihan, itu pun dari Tuhan, bukan dari diri kita masing-masing. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, keributan apa yang terjadi di dalam kehidupan sahabat seperjalanan dengan anggota keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan menantu, dengan mertua, bahkan dengan anak sekalipun, kadang-kadang jauh yang lebih dari itu. Seringkali saya melihat antara bertetangga juga seringkali bertengkar, menciptakan tembok pemisah dan perseteruan. Gara-gara hal kecil, parkir yang salah, atau kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya. Lalu ada keributan-keributan suara tetangga. Sementara kita mau tidur, sudah kelelahan bekerja sepanjang hari, tapi itu sangat mengganggu. Itu adalah bagaimana kita tahu bahwa setiap bertetangga itu, setiap orang punya masalah, setiap orang punya problem, setiap orang juga punya kekurangan. Mari kita belajar saling melengkapi, rubuhkan tembok pemisah, kemudian berhentilah berseteru. Maka damai sejahtera Allah akan mengalir dalam hidup kita, keluarga kita, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.